Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-95. Mudah-mudahan kajian hari ini akan menuai atau memperoleh ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak, dikaji dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Innama yu'allimuka, sesungguhnya telah menjadikanmu sakit apa al-man'u, tidak diberi, menjadikan dirimu, hatimu sakit karena tidak diberi. Itu karena apa? Li adami fahmika, karena kamu tidak faham anillahi, kepada Allah, fihi, di dalam al-man'u. Ketika tidak diberi itu kamu salah paham kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa seringkali orang itu menyimpulkan ketika doanya tidak dipenuhi oleh Allah, tidak diistijabahi oleh Allah, harapan-harapannya tidak pernah pula atau masih belum dijawab oleh Allah, cita-citanya masih digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadang-kadang membuatmu menjadi sakit hati karena gara-gara doamu tidak diistijabahi oleh Allah, cita-citamu tidak dipenuhi oleh Allah, sehingga ketika tidak dipenuhi atau tidak diberi oleh Allah itu menjadikan hatimu yaitu sakit. Karena apa itu semua kok bisa terjadi? Itu karena li'admi fahmika, karena kamu tidak paham anillahi, kepada Allah, fihi, di dalam al-man'u. Ketika tidak diberi oleh Allah itu kamu itu tidak paham bahwa dibalik tidak diberi itu ada suatu hikmah yang sangat besar yang akan engkau terima. Tetapi banyak kita tidak memahami akan penampilan, sifat penampilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara tidak diberi itu loh yang membuatmu kemudian kamu marah, membuatmu kamu frustasi, membuatmu kamu putus asa, ya, sehingga kamu menghentikan doamu, sehingga kamu menghentikan untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah gara-gara munajatmu tidak diterima oleh Allah, sehingga hatimu yaitu sakit karena tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ya, antara diberi dan tidak diberi, ketika kamu paham kepada Allah, pasti kamu akan rela, kamu pasti akan senang atau pasrah untuk menerima bahwa sesuatu antara diberi dan tidak diberi itu merupakan sifat atau penampilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam sifat jabar dan qaharnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, ya anal fahma anillahi, karena sesungguhnya paham anillahi, kepada Allah, itu yaktadi, menuntut atau menghasilkanlah wujudal ma'rifati, akan adanya ma'rifah bihi, kepada Allah. Wala takunu, dan tiada apa al ma'rifatu, yaitu makom ma'rifah, tidak akan pernah ada ma'rifah itu kamilatan, sempurna,
hatta yakuna sehingga ada siapa sahibuha orang yang memiliki ma'rifah itu ya'rifuhu mengerti siapa sahibul ma'rifahu kepada Allah bil jalali di dalam sifat penampilan jalaliannya Allah wal jamali dan sifat penampilan jamaliannya Allah wal man'i ya dan tidak diberi oleh Allah wal atoi dan ketika diberi oleh Allah wal qabdi dan dibuat susah oleh Allah dibuat galau oleh Allah dibuat gagal oleh Allah dibuat miskin oleh Allah wal basti dan dibuat leluasa hatinya diberikan rezeki banyak ya. Nah inilah yang dimaksudkan bahwa ketika seseorang itu paham kepada Allah memahami akan style Allah mengerti, memahami bahwa Allah itu ada sifat yang namanya jalaliyah Allah Allah punya sifat jabariyah Allah punya sifat apa namanya kohar ada sifat jalal ada sifat jabar sifat-sifat itu merupakan bagian daripada penampilan Allah ya yang selalu hadir kepada makhluknya oleh sebab itu ya ketika seseorang itu kalau sudah paham betul kepada stylenya Allah bagaimana cara Allah memberi dan tidak memberi dipahami bahwa itu merupakan penampilan jalal dan jamalnya Allah pasti bagi orang yang paham kepada Allah itu bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah apapun yang didatangkan oleh Allah ya yang berupa sifat jamal dan jalal itu ketika dia paham betul seperti itu maka akan melahirkanlah kemakrifahannya akhirnya menjadi orang yang kenal makrifah kepada Allah dan sebuah kemakrifahan makrifah makom makrifah itu diadakan sempurna tidak akan pernah sempurna kemakrifahan seseorang kepada Allah seseorang itu tidak dianggap sempurna kenalnya kepada Allah bahasa sederhananya begitu seseorang itu tidak akan pernah bisa disebut orang yang sempurna kenalnya Allah kenal kepada Allah hatta yakuna sehingga ada siapa sohibwa orang yang memiliki ma'rifah atau orang yang kenal kepada Allah itu ya'rifu apa mengenal kepada Allah mengenal di dalam apa dalam sifat jalal wal jamali wal man'i ya ini juga mengenal ketika tidak diberi oleh Allah ketika diberi oleh Allah ketika dibuat sempit oleh Allah wal basti dibuat leluasa oleh Allah wa amma dan adapun ingkana jika ada siapa sahibul ma'rifah jika ada yaitu orang yang sudah kenal Allah itu la ya'rifu ya itu la ya'rifu jika ada siapa sahibul ma'rifah itu la ya'rifu tidak mengenal siapa sahibul ma'rifah kepada Allah illa fil jamali kecuali kenalnya kepada Allah itu hanya di dalam sifat penampilan jamalnya aja jamalnya saja itu hanya kenal kepada Allah itu pada sifat yang enak-enak saja Allah memberi rezeki memberi karunia memberikan apa namanya peparing-peparing ya ketenangan jiwa ya kalau hanya mengenal itu ada orang mengenal kepada Allah ya hanya kenal pada sifat penampilan yang indah-indah saja sementara sifat jabarnya Allah dia nggak mau nerima sementara sifat qaharnya Allah dia nggak mau juga menerima itu namanya orang yang nggak sempurna ma'rifahnya ya jadi ketika tidak diberi marah ketika diberi oleh Allah sakit hati ketika tidak diberi oleh Allah putus asa padahal tidak diberi Allah tidak memberi itu menunjukkan sifat penampilan jalal dan jabar qaharnya Allah kok ada orang ya dia dirinya disebut orang yang ahli ma'rifah sempurna sementara ketika yang muncul
pada seseorang itu adalah apa? Sifat jabarnya Allah, dan kemudian tidak menerima dengan semua itu berarti orang yang tidak sempurna makrifahnya. Nah, biasanya orang yang hanya mengenal Allah dari sisi sifat penampilan jamalnya, indahnya saja, bahagi maka adapun ini makrifah itu makrifatul awami, merupakan makrifahnya orang-orang awam, bukan orang khos. Kalau hanya mengenal apa sifatnya Allah, ya, penampilan Allah itu hanya di jamalnya saja, sementara tidak mau menerima ketika yang muncul adalah sifat tuharnya Allah, berarti ini model kayak gini, ini adalah apa? Ini adalah makrifahnya orang awam. Sekali lagi, fahadhi maka adapun ini makrifah itu makrifatul awami, makrifahnya orang-orang awam. Alladzina yang adapun orang awam, hum adapun mereka itu abidu anfusihim, menjadi hamba-hamba pada dirinya mereka. Hamba-hamba dirinya mereka itu artinya bahwa orang awam itu selalu hanya untuk kepentingan dirinya. Jadi hanya untuk kepentingan dirinya, untuk enaknya dirinya. Kalau enak untuk dirinya ya berarti cocok. Kalau nggak enak dirinya berarti ini ya nggak mau dia terima kenyataan apa yang ada pada diri seorang awam. Dia marah-marah kah? Atau dia akhirnya menjadi orang yang putus asa kah? Ya itulah, karena mereka itu memanjakan akan dirinya. Jadi ketika yang datang bukan penampilan jamalnya Allah tapi jabarnya Allah, mereka akan sakit hati, bahkan mereka akan frustasi. Fa'in u'tau, ini model apa makrifahnya orang awam. Fa'in u'tau, maka jika mereka diberi orang awam, radu atau zaradau, mereka pada senang. Wa illam yu'tau, jadi kalau diberi itu senang, kalau tidak diberi nanti akhirnya nggak milih. Apalagi zamannya politik nih ya, kalau nggak memberi itu nggak milih, ya nggak milih. Kalau nggak memberi itu akhirnya dia merasa ya nggak enak diri lah sama dia itu, akhirnya dia itu bermusuhan gara-gara tidak diberi. Wa illam yu'tau, jadi kalau diberi itu senang. Wa illam yu'tau, dan jika mereka tidak diberi, idahum, ketika hum adapun mereka itu yaskhutuna, mereka membenci. Dan ini banyak sekali yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Padahal ini orangnya baik, sebagai calon bupati satu misal, orangnya baik, akhlaknya baik, ya karena dia masih belum menjabat, dia juga masih belum bisa memberikan sesuatu secara finansial karena ketidakmampuannya. Lu gara-gara tidak diberi, tidak memberi, dia tidak memilih. Itu kan namanya makrifahnya orang awam. Ya. Wa illam yutau, jika mereka tidak memberi, idahum, maka ketika itu adapun mereka itu yaskhutuna, mereka membenci. Wa aidan, dan juga itu min samaratil ma'rifati, sebagian daripada buahnya makrifah. Apa sih? Di antara buah makrifah yang lain adalah at-taslimu, pasrah diri, taslim, waridho, dan merasa legowo, senang hatinya. Jadi buahnya makrifah kepada Allah itu akan selalu menerima setiap putusan-putusan dari Allah, apapun yang datang pada diri seorang hamba itu, mau sifat jamal, mau sifat jalal maupun sifat jamal. Jadi diterimalah semua itu. Nah inilah buah daripada makrifah. Makrifah itu buah daripada orang yang kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, maka selalu menerima apa yang datang pada dirinya. Nama itu enak, mau nggak enak diterima, karena sadar dan tahu bahwa semua ini adalah cara Allah di dalam memberi kepada seorang hamba.
Waridho begitu juga bagi orang yang cirinya orang yang kenal kepada Allah atau buah daripada kenal kepada Allah itu adalah selalu menerima, gak ditolak, gak milih-milih, ya gak milih-milih, gak nolak, diterima apa sing ono istilahnya, apa yang ada di situ. Kalau diibaratkan biasa makan sate kemudian dikasih tempe, diterima, dimakan aja, ngerti. Kalau nanti orangnya itu dikasih sate terus, sementara dia semakin tua, usia seseorang secara anatomi tubuh itu nggak begitu bagus, maka diberi tempe lah kemudian. Kepentingan apa? Kepentingan demi dia sehat. Kalau dikasih sate terus, boleh jadi nanti bisa membahayakan pada fisiknya. Nah, bagi yang kenal, ya itu akan menerima. Diberi tempe ya pada usia-usia tua itu tidak dikasih daging sama satu misal sama istrinya atau sama anak yang sedang merawatnya, dia tidak marah, dia ngerti bahwa dengan diberinya tempe ini biar Simba si kakek ini tetap dalam kondisi sehat, karena yang baik sekarang bukan lagi makan sate tapi makan tempe, satu misal seperti itu. Sama dengan halnya ya kepada seorang hamba, bagi hamba-hamba yang betul-betul ma'rifahnya baik, maka akan membuahkan untuk bisa memahami ya, untuk bisa memahami dari apa yang datang pada dia, sehingga apa? Sehingga diterima dengan senang, dengan ridho dari setiap peparing-peparing yang datang pada seorang hamba tadi. 5, karena sesuatu ya jeri yang telah berjalan dengan al-qadha'u akan qadha'nya, karena semua itu sudah sesuai dengan perjalanan qadha', sudah menjadi putusan di Lauh Mahfuz sanola. Wa min samaratil mahabbati, dan itu juga sebagian daripada buah-buahnya mahabbah ya. Wa min samaratil mahabbah, dan sebagian daripada buahnya mahabbah, wal hawa, dan apa ya, dan buahnya berkeinginan apa, as-sabru, adapun sabar, inda syadaidi, ketika dalam posisi berat, wal balwa, dalam posisi yaitu diuji ya. Jadi buahnya orang yang mahabbah, buahnya orang yang seneng itu pasti sabar. Sabar ketika dihadapkan dengan persoalan berat, ketika dihadapkan kepada persoalan yang sangat pelit dan sulit secara logika untuk dipecahkan, tapi karena cinta dia bisa bertahan di dalam kesabarannya. Dan banyaklah orang-orang sabar yang lahir karena mahabbah dan kemudian berhasil karena ini. Ibaratnya beginilah, jadi ketika orang sudah cinta kepada ilmu ya, ketika orang cinta akan belajar, cinta akan ilmu, maka ketika menghadapi satu persoalan ilmu yang dia belum bisa pecahkan, dia akan bertahan untuk sabar, sekalipun bahwa dia untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi, umpamanya dia tidak punya literasi kitab, dia harus berusaha untuk mengumpulkan uang, nyicil ya, mengumpulkan setiap hari 100 rupiah satu misal atau 1000, karena dengan harapan nanti dengan kesabaran karena cintanya kepada ilmu tadi, akhirnya dia memiliki kitab. Disitulah nanti seseorang itu bisa memecahkan problema-problema yang dihadapi dengan melalui kitab. Jadi gara-gara tidak punya kitab karena cinta kepada ilmu, akhirnya dengan sabar ya untuk mengumpulkan uang itu tadi. Jadi buah daripada cinta dan senang itu akan melahirkan sebuah kesabaran. Dari kesabaran inilah seluruh problematika hidup itu akan terpecahkan, sekalipun harus menghadapi kesulitan, bahaya yang sangat besar. Karena mahabbalah itu lahir kesabaran itu.